Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa FTA TV dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam program Inframe. Dan pada pagi hari ini kita akan terhubung dengan saudara Bapak Dr. Agus Budi Santoso, Magister Sains. Mari langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sanum. Kabar sehat hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, Mbak Sanum juga. Alhamdulillah baik, Pak. Ini Pak Agus saat ini sedang berada di mana? Mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa. Iya, saya sedang di kantor BPTKG ini di Jalan Cendana 15, itu tepatnya di selatan lapangan Mandala Krida. Jadi agak jauh dari Merapi, sekitar 25 km dari Merapi. Tapi kami bisa memantau dari sini melalui jaringan data yang ada. Baik, berarti situasi di sana saat ini insya Allah aman gitu ya Pak ya? Situasi di Merapi saat ini kebetulan agak adem ayem ini beberapa hari terakhir. Jadi awan panas terakhir terjadi tanggal 31 Januari kemarin ya, satu kali. Kemudian kemarin tidak terjadi dan hari ini alhamdulillah tidak terjadi lagi. Terakhir rentetan awan panas itu pada tanggal 27 itu sebanyak 52 kali. Setelah itu aktivitas erupsi cenderung menurun sampai hari ini. Baik Pak, kalau untuk proses pemantauan dari pihak BPPTKG sendiri sejauh apa ini Pak? Ya, untuk pemantauan aktivitas Gunung Merapi ini kita lakukan terus-menerus ya, terutama dengan menggunakan peralatan, karena di Gunung Merapi ini sudah terpasang peralatan cukup lengkap. Ada 74 lokasi yang kita pasang alat di sana dengan lebih dari ratusan sensor, termasuk sensor seismik, deformasi, dan lain-lain. Itu semua secara real time, secara online, itu kita pantau terus gitu. Namun selain itu juga ada pemantauan secara visual, secara langsung oleh pengamat yang berada di 5 pos pengamatan di sekeliling Merapi. Jadi kita pantau terus-menerus Mbak, 24 jam. 24 jam selalu dipantau ya Pak ya? Ya. Baik Pak, ini kalau untuk himbauan kepada masyarakat sendiri itu bagaimana Pak? Iya, sesuai rekomendasi kami yang terakhir merespon dari perkembangan erupsi yang ada, karena saat ini pusat erupsi dan aktivitas erupsinya itu mengarah ke barat daya, sehingga kami sarankan, kami rekomendasikan masyarakat di sektor tersebut untuk meningkatkan kewaspadaannya, untuk meningkatkan kesiapsiagaannya menghadapi perkembangan erupsi yang bisa terjadi. Namun untuk ini karena intensitas erupsinya itu masih rendah, awan panasnya juga belum terlalu jauh, paling jauh sekitar 3,5 km yang terjadi pada tanggal 27 Januari yang lalu, sehingga masyarakat di pemukiman ini belum ada yang terancam. Jadi masyarakat yang di pemukiman bisa beraktivitas seperti biasa, hanya membatasi aktivitasnya di dalam daerah potensi bahaya, yaitu di sungai-sungai yang berhulu di Merapi di sektor barat daya, maksimal di jarak 5 km dari puncak. Maksimal 5 km ya Pak ya? Ya, tapi hanya di sektor barat daya ya. Baik. Di
berdaya dan itu tidak menjangkau pemukiman kalau jarak tersebut. Baik, berarti untuk jarak jauh ini tidak menjangkau pemukiman ya Pak ya? Ya, jadi ancaman Merapi saat ini belum menjangkau ke pemukiman penduduk seperti itu. Ya, tapi untuk rencana kedepannya ini Pak, untuk mungkin evakuasi masyarakat itu nanti kira-kira jika terjadi erupsi kembali, itu nanti mungkin proses evakuasinya bagaimana dan akan dilarikan kemana begitu Pak? Iya, jadi masyarakat nanti yang ada di pemukiman akan dievakuasi di tempat yang aman ketika memang mereka terancam. Biasanya ketika mereka terancam itu sesuai dengan tingkat status awas. Jadi seperti itu, sehingga nanti yang bisa dijadikan pegangan buat masyarakat kapan mereka mengungsi, yang paling mudah adalah jika statusnya awas, kemudian daerah mereka masuk di dalam daerah bahaya yang ditetapkan terkait dengan status awas tersebut. Jadi kemungkinan besar jika memang ini erupsi akan berkembang dan statusnya akan awas, maka perluasan daerah bahaya yang saya sebutkan tadi kemungkinan besar hanya di Beradaya seperti itu. Jadi yang tadi Beradaya 5 kilo barangkali nanti awas ini bisa bertambah karena salah satu implikasi dari status awas ini adalah ancaman bahaya yang menjangkau penduduk. Jadi penduduk di Beradaya ini paling dekat di jarak 6,5 km, sehingga daerah bahaya nanti jika ditetapkan awas maka akan melampaui jarak tersebut. Seperti itu. Kalau praktisnya itu tadi dari sisi manajemen ya, dari sisi status aktivitas dan rekomendasinya. Kalau dari sisi aktivitas erupsinya sendiri, jadi ukurannya ketika nanti awan panas ini terjadi secara intensif, kemudian jaraknya itu sudah berkembang, yang dimungkinkan ini akan semakin mendekat ke pemukiman seperti itu. Ya. Itu kapan kita akan menentukan awas dan konsekuensinya adalah ada evakuasi di daerah bahaya. Baik, berarti dari sini apakah memungkinkan untuk terjadi ini Pak, erupsi secara eksplosif begitu? Ya, erupsi eksplosif ini masih mungkin terjadi ya, dan ini terjadi di beberapa erupsi Merapi yang lalu. Yang paling dekat adalah erupsi tahun 97-98. Jadi selama terjadi erupsi efusif juga terjadi erupsi eksplosif. Tapi mungkin kami perlu jelaskan di sini ancaman bahaya ketika erupsi efusif ini lebih diukur dari volume kubah lavanya. Volume kubah lavanya, sehingga semakin besar volume kubah lava, nanti potensi bahayanya juga semakin besar, artinya awan panasnya semakin jauh. Tidak sekedar apakah ini akan eksplosif atau efusif. Jadi kalau eksplosif sekalipun kubah lavanya kecil, itu dimungkinkan awan panas juga tidak akan jauh. Jadi eksplosif ini identik dengan erupsi yang vertikal. Jadi kalau vertikal itu kan dia ke arah pemukimannya tidak terlalu jauh, justru dia mengarah ke atas seperti itu. Itu kasus pada umumnya, sehingga ukuran bahayanya adalah volume kubah atau laju dari keluarnya magma itu seberapa cepat seperti itu.
Baik, dari situ tadi untuk seperti prediksi begitu Pak, untuk arah daripada luncuran awan panas ini biasanya menjangkau kemana saja ini Pak? Iya, kalau untuk saat ini dengan munculnya kubah lava di tebing kawah bagian luar ya, tebing kawah bagian luar sebelah sektor di barat daya, sehingga prediksi awan panas ya tentu ke arah situ, ke arah barat daya untuk saat ini. Ke arah Kemudian barat daya. apa namanya, bukaan kawah saat ini yang ke arah tenggara selatan itu juga berpotensi ketika nanti terjadi erupsi eksplosif, dan juga ketika dugaan adanya kubah lava di dalam kawah ini juga berkembang kubah lavanya. Tentu kalau ada kubah lava di tengah kawah, ini yang terancam adalah bisa dilihat dari bukaan kawahnya ke arah mana, seperti itu. Berarti nanti tergantung pada pembukaan kawahnya begitu ya Pak ya? Ya, kalau bukaan kawah saat ini itu sudah terlihat. Jadi itu kan bekas dari erupsi 2010, yaitu ke arah tenggara, ke arah Kali Gendol. Jadi itu yang kondisi saat ini, dan kalau apa namanya ini bisa terjadi perubahan ketika memang morfologi dari kawah ini berubah. Misalnya dari perkembangan kubah lava di tengah kawah ini mendesak di tebing yang lain, maka memungkinkan untuk terjadi bukaan kawah di sisi yang lain, seperti itu. Tapi untuk saat ini ada dua arah yang perlu diwaspadai, yaitu di barat daya dan juga di bukaan kawah. Bukan kawah saat ini yang ke selatan tenggara, seperti itu. Baik, diwaspadai di barat daya dan juga di selatan tenggara atau di bukaan kawah tadi ya Pak ya? Iya, betul. Adapun untuk yang selatan tenggara ini terutama untuk erupsi eksplosif ya, erupsi eksplosif dengan radius 3 km. Baik. Begitu dengan radius 3 kilo ya Pak ya? Iya, untuk erupsi eksplosif radiusnya 3 km. Baik, ini kalau untuk kondisi kesehatan warga sekitar sendiri Pak, ini mungkin di tengah erupsi dan juga pandemi itu bagaimana Pak? Untuk kondisi kesehatan masyarakat, kami tidak punya datanya, Mbak. Barangkali mungkin bisa ke BPD ya, ke BPD yang memang BPD ini yang melakukan kegiatan penanggulangan bencana yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Adapun kami ini adalah unsur pengarah dari BPD terkait dengan ancaman bahayanya. Ancaman bahaya daripada erupsi itu ya Pak? Ya, betul. Baik, kalau untuk himbauan mungkin untuk kepada penambang pasir seperti itu, kira-kira sudah sejauh apa ini Pak? Mungkin terkait lahar dingin pasca erupsi yang terjadi kemarin itu. Iya. Ya, jadi kami himbau kepada masyarakat penambang bahwa pada musim hujan saat ini yang memang dari BMKG itu menyampaikan ada peningkatan curah hujan sampai 40%. Kemudian ditambah lagi dengan aktivitas erupsi Merapi yang sudah dimulai sejak 4 Januari yang lalu. Nah, dua hal ini kemudian menambah kemungkinan terjadinya lahar hujan di sungai-sungai yang berhulu di Merapi. Untuk itu kami himbau agar aktivitas penambangan di daerah bahaya untuk dihentikan sementara. Untuk dihentikan sementara begitu, untuk keamanan ya Pak ya?
Iya, betul. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan terkait supaya masyarakat senantiasa waspada dan juga menjaga kesiapannya, begitu Pak, dari Pak Agus? Iya, untuk masyarakat secara umum kami sampaikan bahwa Merapi saat ini sudah erupsi dan ancaman bahaya sudah jelas ke arah mana, sehingga masyarakat yang berada di luar daerah bahaya untuk dapat beraktivitas seperti biasa di luar daerah bahaya. Tidak perlu untuk terlalu khawatir, terlalu takut, yang akhirnya membatasi aktivitas mereka. Jadi Merapi saat ini memberi waktu buat kita semua untuk beraktivitas seperti biasa dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian perlu kita sadari bahwa ketika kita berada di daerah rawan bencana Merapi, maka ada konsekuensi di mana kita harus hidup harmoni dengan bahaya Merapi. Jadi suatu saat nanti ketika Merapi berkembang aktivitas erupsinya, kemudian kita harus bergeser sebentar, ya kita beri waktu Merapi untuk berekspresi dan kita manfaatkan sebaik-baiknya waktu yang ada saat ini. Mumpung diberi waktu oleh Merapi, kita bisa beraktivitas sehari-hari dan hidup berdampingan dengan Merapi. Baik, berarti masih ada kesempatan untuk beraktivitas, namun harus senantiasa untuk tetap waspada, begitu ya Pak Agus? Ya, betul Mbak Sani. Ya, mungkin sudah ini Pak, cukup untuk informasi tambahannya Pak? Dari saya sudah cukup. Silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan, digali informasinya, barangkali masih ada yang kurang, silakan. Baik, mungkin sekian dulu Pak. Semoga sudah jelas ini Baik. untuk informasi dari Pak Agus. Sehat selalu Pak Agus. Semoga ya, tetap kondisinya akan semakin membaik untuk erupsi Merapi sendiri. Iya, terima kasih Mbak. Sehat-sehat untuk teman-teman semuanya di situ. Baik, terima kasih Pak Agus. Baik pemirsa, demikian program Inframe pada siang hari ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Syanum Kusuma pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.